Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudara-saudaraku, di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dengan Muhammad Ali Channel. Kali ini kita menelusuri keberadaan ibu kota Nusantara. Jadi keberadaan ibu kota Nusantara ini tidak serta-merta datangnya. Jadi sudah sekian lama atau sekian banyak orang nomor satu Indonesia, kenapa harus nomor urut yang ketujuh jadi presiden baru bisa keberadaan ibu kota Nusantara itu timbul. Ya, saudara-saudaraku. Jadi kejadiannya aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata ya. 1-7 presiden baru bisa terbangun ibu kota Nusantara. Bukan ibu kota Indonesia ya, ibu kota Nusantara. Setelah ditelusuri, ibu kota Indonesia, ibu kota Nusantara itu angkanya 3, Pak. Angkanya 3. Kalau kita kaya angkanya. Jadi angka 3 ini sudah jelas cari angka 7. Dia cari angka 7. Nah, sedangkan Presiden Jokowi itu nomor urut presiden yang ke-7. Saudara-saudaraku ya, biar jelas ya. Jadi 3 itu dia punya subjek, untuk objeknya 7. Jadi objeknya 7. Jadi objeknya itu adalah presiden yang ke-7 adalah Joko Widodo. Karena dia angka 3 itu subjek dia mencari objeknya angka 7. Sudah sekian puluh tahun dan sudah berapa orang nomor satu Indonesia dilewati. Enggak bisa tidak, pasti terbangun karena nawaitunya Bung Karno diharuskan. Bahkan Bapak Presiden juga sangat paham ya dengan cara ini, sangat paham dia ke dalamnya gitu ya. Saya salut ya dengan orang itu. Jadi teman-teman dan saudara-saudaraku se-Nusantara dan sejagat raya. Jadi yang saya maksud ibu kota Nusantara itu ada berapa bagian negara masuk ke dalam itu, termasuk juga Singapura, Malaysia, Timur Leste, termasuk Filipina. Ada beberapa negara yang saya tengok itu sudah termasuk di dalamnya ibu kota Nusantara itu. Dan posisinya juga sudah benar, karena dia mencari titik koordinat itu, lintang bujurnya sudah jelas dia mencari di tengah-tengah Indonesia. Kalau kita tarik dari selatan ke utara, posisi tengah-tengah Indonesia ya. Terus kalau di sana kemungkinan berketepatan daerah Khatulistiwa ya, belahan dunia posisinya itu. Jadi sangat luar biasa saudara-saudaraku keberadaannya. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya biar nggak gagal paham ini Pak ya, yang tidak mengerti ya kenapa harus ada itu kota ya.
Karena tempo hari bahkan sudah sekian lama saya lihat di berita, banyak yang tidak suka, banyak yang tidak senang. Nah, jadi keberadaan ibu kota Nusantara ini suka tidak suka pasti terbangun, berketepatan dengan angka. Kenapa enggak pada saat SBY bangunnya? Enggak bisa, biarpun bagaimana enggak bisa. Atau Presiden Megawati enggak bisa, harus subjeknya itu angka 3. Jadi untuk objeknya pasti dia cari angka 7. Begitu sudah kejadiannya ya. Mari kita rawat dengan yang baik dan benar. Untuk orang nomor 1 Indonesia sekarang ini, kecenderungan seharusnya sudah ada di sana ya, seharusnya. Karena saya tengok keberadaan ibu kota Nusantara itu salah satunya sorotan dunia itu ke situ. Sorotannya, betul Pak, sudah saya kaji itu dan sudah saya rilis, sudah saya grade angkanya. Dunia itu melihat Nusantara, di situ dia menengoknya. Angkanya itu Pak ya, angkanya. Ini dunia, makanya saya bilang kemarin, saya singgung konten yang sebelumnya ini, yang sesudahnya ini, seluruh dunia menyorot. Yang terutama nyorotnya ke situ, ibu kota Nusantara. Maksudnya yang pertama menyorot ke Nusantaranya. Jadi Nusantara itu mencakup keseluruhan dunia ini, nyorotnya ke situ Pak. Angkanya itu angka 3. Kemungkinan spiritual dari saudara-saudara kita dari Jawa paham itu. Mudah-mudahan paham dan mengerti itu. Kalau cara saya ini kan saya ambil simpelnya aja, tapi yang masuk di akal pikiran kita itu sudah benar. Jadi saudara-saudaraku di mana saja Anda berada, yang mudah-mudahan keberadaannya ibu kota Nusantara ini mayu. Kita sangat bangga sekali, sangat bangga sekali. Kenapa kita bilang sangat bangga? Karena keberadaan ibu kota Nusantara itu adanya di Indonesia. Kenapa tidak di negara lain? Kenapa harus di Indonesia? Karena memang di situ keberadaannya, dari sananya. Janji-janji Allah itu tidak bakal ingkar. Jadi hak Indonesia itu ada di situ, haknya. Makanya saya sangat percaya dengan angka, karena dia itu sangat tepat sasaran. Kejadiannya pun benar, tidak meleset. Kan itu. Karena angka itu ya subjeknya Pak. Jadi objeknya itu kita ini. Termasuk ada juga saya lihat kemarin di konten ini ya, atau di YouTube. Saya bukan hanya nyebut, bukan saya tidak tahu. Subjek 369 itu di atas Pak ya, itu subjeknya. Setelah itu subjeknya 258. Setelah itu baru 147. Itu subjek. Nah, objeknya ini kemana? Dia cari angka berapa? Dia cari siapa? Dan berketepatannya di mana? Saya sampai situ mengkajinya Pak. Kegunaannya itu kita harus paham betul. Jadi tidak sia-sia keberadaannya. Kita enggak asal sebut Pak, enggak. Kita ngerti betul itu tujuannya, keberadaan subjek angka itu. Karena dia yang betul-betul paham. Bahkan dia yang menjadi patokan. Betul, dia yang jadi patokan. Baru nemu
Tanpa dia nggak bisa Pak. 369258141 nggak bisa, karena itu subjek dia, subjeknya alam ini, termasuk ke atas ke bawah. Itu subjek kita manusia. Dia yang tahu. Di situ kita berpatokan, baru nanti diberi kenyataan. Kan gitu ya, saudara-saudaraku, supaya jangan paham ya. Jadi keberadaan Ibu Kota Nusantara dalam kurung IKN, kita tidak usah lagi ngomong sana ngomong sini bahwa itu keberadaannya tidak benar. Sangat dan sangat benar sekali. Kita harus terima kasih keberadaannya ibu kota itu, karena itu adalah salah satu kebanggaan kita manusia di Indonesia ini, kok bisa ada di situ. Di tempat yang lain kenapa harus di sana tempatnya? Nggak bisa. Karena saya dengar ya, kalau saya tidak salah dengar tuh Ahok lebih bagusnya di Palangkaraya. Tidak bisa, titik koordinatnya nggak bisa di situ. Bahkan saya sudah sorot, nggak bisa angkanya nemu. Di Palangkaraya memang juga cukup luas daratannya, karena saya kadang-kadang di sana posisinya. Seringkali saya ke Kalimantan. Nah kalau di sana sudah benar posisinya pas, udah nggak salah lagi yang buatnya. Dia sudah jelas mencari titik-titik yang aman dan sesuai keberadaannya, sehingga supaya tidak sia-sia terbangunnya. Sebelum dibangun itu orangnya ngerti betul, sangat paham Pak Jokowi. Itu keberadaannya itu tidak bisa tidak pada saat presiden yang ke-7 baru bisa terbangun, karena nemu angka itu Pak ya. Karena subjeknya tadi itu 3 Pak. Jadi untuk menggapai angka 1 sudah jelas dia mencari angka 7. Angka 7 itu keberadaannya di mana? Ya Jokowi, karena dia tuh nomor urut yang ke-7 presidennya. Nah ini presiden yang ke-8 tinggal hilirisasi atau penerusannya, itu sudah tepat, sudah benar. Bapak Jokowi itu nggak salah pilih. Bukan berarti yang lain itu tidak bagus atau nggak benar, bagus semua. Tapi kan ini kan apa namanya itu bertingkat-tingkat kemampuannya kan gitu. Kebenaran lagi haknya yang ke-8 ini ada di sini tahun 2024 itu. Presentasinya itu sudah sangat benar saya lihat ya gitu. Jadi sebetulnya sudah lama itu saya sorot keberadaannya itu. Pada saat dia ribut-ribut dulu ada tempat bikin buang anak lah segala macam, saya ketawanya saya itu ya ini dasar orang tidak mengerti. Yang saya maksudin ya ini barangkali yang disebut orang itu gagal paham. Makanya dari itu saudara-saudaraku, mudah-mudahan konten ini membuat kita yakin keberadaan. Karena ini tidak bisa tidak Pak, akan kejadian itu. Karena kita manusia ini adalah objeknya, subjeknya itu angka, kan itu. Jadi ya mudah-mudahan saja yang belum paham dan belum mengerti bisa lama kelamaan bisa paham dan mengerti itu. Dia harus terima kasih. Itu kan hanya bahan koreksi keberadaannya itu nggak apa-apa. Karena kalau orang sudah paham itu nggak peduli lagi itu, nggak peduli. Kenapa nggak ke Megawati itu? Makanya ini maaf ya, presiden yang pertama, ini presiden yang pertama Pak, menyatu dia dengan presiden yang ke-7 itu, menyatu gitu.
istilahnya mendengar, walaupun tidak terlihat, tapi pendengaran dia dengar. Ini loh, kerjain loh, kan gitu rasanya. Jadi saudara-saudaraku di seluruh jagat raya ini, se-Nusantara ini, kita bangga dan kita harus terima kasih dengan Presiden yang ketujuh. Karena dia walaupun belum rampung, keberadaannya yang kita sangat bangga. Keberadaannya ibu kota Nusantara itu dalam kurung IKN itu, kan gitu. Jadi kalau kita telusuri sangat tidak masuk akal, Pak, sangat tidak masuk akal. Tapi kalau kita lihat faktanya, betul, kejadiannya nggak bisa tidak, pasti akan terjadi. Jadi ada kesempatan saya ini, saya buat konten ini. Sebetulnya sudah lama saya mau ingin buat konten ini, cuma nggak tahu, terasanya berat, hawanya ngantuk melulu, hawanya ngantuk aja. Ya, kali ini saya bangga dengan diri saya terima kasih dengan diri saya ada sempat untuk membuat konten ini, supaya kita jangan gagal paham, Pak. Ini bukan manusia sedikit sejagat raya ini, banyak. Jadi itulah dasarnya menyeluruh sedunia ini. Bukan lihat Indonesianya, Nusantaranya sebagian, terutama Nusantara, Pak. Berketepatan lagi tahunnya ini sudah saya buat kontennya kemarin, kena angka keramat gitu. Saudara-saudaraku, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan keberadaan konten ini kita bisa ambil hikmahnya, termasuk saya. Jangan lupa saudara-saudaraku, bantu subscribe supaya kita tidak ketinggalan dengan informasi yang menarik. Bantu subscribe ya. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Nanti kita lain kali kita buat konten yang hebat lagi atau yang lebih menarik lagi. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi